warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 kelas 298 kelompok 5 dari Kabupaten Madiun. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Kristiana SPD dari SD Negeri Sebayi 1. Saya Ainin Meilia Rumpiani dari SDN Bandungan 1, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Saya Artika Erianti dari SDN Sebayi 1, Kecamatan Gemarang. Pada kesempatan ini, kami bertiga akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Dalam sila-silanya kita pegang Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu dalam perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ainin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Ainin hari ini? Alhamdulillah, hari ini sehat, Bu. Bu Dewi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu Ainin. Oh ya, Bu Ainin, hari ini ada jadwal coaching ya sama Bu Ardika. Nggih, Bu. Laras. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, Bu, ada yang perlu kita obrolkan, nggih. Boleh, Bu Ainin? Nggih, monggo, boleh, Bu Dewi. Oke. Jadi nanti pada saat coaching antara Bu Ainin dan Bu Ardika, saya akan mengamati, nggih, Bu. Saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah langkah-langkah coaching yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bu Ainin sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, yaitu Bu Ardika. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati responnya serta jawaban dari coaching itu apakah sudah sesuai belum dengan pertanyaan yang diberikan Bu Ainin kepada coaching. Nah, Bu Ainin, jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, ya, Bu, yaitu saya ingatkan kembali ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum pelaksanaan observasi, Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu Ainin. Nggih, monggo, Bu. Yang pertama, kira-kira nih, Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Ainin kembangkan pada saat proses coaching yang akan dilaksanakan hari ini? Nggih. Baik, Bu Dewi, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching, ya, Bu, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, Bu. Berarti ada 3 kompetensi, ya, Bu. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, nih, Bu, kira-kira di antara ketiganya tadi, kira-kira kalau lebih spesifiknya Bu Ainin ingin mengembangkan yang mana? Baik, Bu Dewi. Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Bu Ardika. Baik. Berarti itu yang ingin dikembangkan. Ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, iya, Bu. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin disampaikan itu seperti apa, Bu, nanti saat pelaksanaan observasi? Saya tuh
indikator ketercapaiannya yang saya akan lihat itu adalah apakah Koci itu sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi. Kemudian Koci memiliki rencana aksi atau rencana depan yang harus dilakukan itu apa gitu Bu. Baik, berarti indikator ketercapaiannya nanti pada saat Koci dapat menemukan solusinya sendiri nggih Bu, dan memiliki rencana Yep. aksi sebagai solusinya. Nggih Bu Dewi. Nggih Bu Ainin, terima kasih untuk semua jawaban yang sudah diberikan. Silahkan Bu Ainin melakukan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching dengan Bu Ardika selesai, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Bu. Nggih Bu Dewi, dengan senang hati. Nggih. Silahkan Bu melakukan proses coachingnya, mudah-mudahan sukses. Nggih, amin. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ardika. Waalaikumsalam, Bu Ainin. Bagaimana kabarnya Bu Ardika hari ini? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Baik, Bu Ardika. Ngomong-ngomong, ada yang mau dibicarakan, Bu Ardika? Ini loh Bu, saya sedikit mau bercerita, sharing-sharing sedikit ya Bu Ainin. Iya, baik. Kita mungkin ngobrolnya nanti nggak begitu lama ya Bu, sekitar 10-15 menit aja ya. Bu Ardika mau cerita apa? Ya, sebetulnya saya itu sekarang ada sedikit masalah Bu terkait pembelajaran matematika di kelas saya Bu Ainin. Kebetulan saya kan mengajar di kelas 1 dan masih ada sebagian siswa saya yang belum bisa kalistung. Jadi hal ini menjadikan siswa saya itu takut dengan pelajaran matematika sehingga merasa nilai-nilai yang didapatkannya itu kurang Bu Ainin. Oh, jadi menurut Bu Ardika, anak-anak masih takut pada pelajaran matematika gitu ya Bu, sehingga nilainya kurang dan nilainya itu di bawah KKM. Yeah. Kira-kira menurut Bu Ardika kenapa Bu hal itu bisa terjadi Bu? Ya kan itu Bu, siswa-siswa saya kan pada takut dengan pelajaran matematika ya Bu. Pada saat itu saya mengajarnya hanya klasikal, memberi penjelasan kepada siswa-siswa harus diam, anteng di kelas, kemudian harus mendengarkan saya. Kemudian saya hanya menjelaskan begitu saja Bu Ainin. Dan buku yang digunakan itu hanya buku paket saja Bu. Oh begitu. Berarti Bu Ardika nih menginginkan dari obrolan kita itu harapan Bu Ardika apa? Saya sih berharap bisa mendapatkan solusi Bu dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Solusi supaya murid-murid di kelas saya menyukai pelajaran matematika dan memahami materi matematika Bu Ainin. Oh, jadi Bu Ardika ingin mencari solusi supaya anak-anak menyukai pelajaran matematika dan bisa memahami materi matematika ya. Kemudian, maaf Bu Ardika, ini boleh tanya ya Bu ya. Saat mengajar, apakah Bu Ardika ini memakai media dan menggunakan metode apa saja Bu kira-kira? Cuma itu aja sih Bu, mengajar secara klasikal begitu. Kemudian siswa itu mendengarkan saya mengajar, mendengarkan saya menjelaskan. Kemudian medianya hanya buku tulis dan buku bacaan yang sering dibawa siswa yang dipinjami oleh sekolahan atau buku pendamping itu loh Bu. Oke, berarti Bu Ardika masih menggunakan metode yang klasikal ya Bu. Untuk materinya itu matematika pada materi apa Bu Ardika? Saat ini saya mengajarkan bilangan 1 sampai 10 Bu Ainin. Baik anak-anak menulis
menuliskan lambang bilangan 1 sampai 10, nama bilangannya, menjelaskan jumlah benda yang disajikan Bu Ainin. Oh, begitu nggih. Baik Bu Ardika. Menurut Bu Ardika ini anak-anak yang menyukai pelajaran matematika dan memahami materi bilangan itu yang seperti apa kira-kira? Bagaimana ya Bu? Menurut saya, murid yang menyukai pelajaran matematika itu yang antusias dan fokus saat pelajaran matematika. Lalu yang memahami materi bilangan ya yang bisa membaca dan bisa menulis 1 sampai 10 Bu Ainin. Oke, jadi begitu. Kalau idealnya sih, menurut murid yang menyukai pelajaran dan memahami materi itu yang seperti dijelaskan Bu Ardika tadi ya, yang bisa menulis, bisa membaca bilangan 1 sampai 10 gitu ya. Iya sih, begitu Bu, idealnya Bu. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin levelnya itu 10 ya Bu, misalkan kondisi idealnya. Nah, begitu anak-anak yang tidak menyukai dan tidak memahami materi antara level 1 sampai 10 menurut Bu Ardika berada di level berapa? Kalau saya amati sih rata-rata berada di level 5 sih Bu. Memang ada beberapa murid yang senang pelajaran matematika dan memahami materi bilangan karena sudah bisa kalistung. Kira-kira berada di level 5 itu sih Bu. Oke, jadi menurut Bu Ardika, murid-murid Bu Ardika itu tadi masih berada di level 5 ya Bu, untuk yang menyukai dan memahami materinya. Lalu apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Ardika ini bisa di level 10 mungkin, Bu Ardika? Mungkin bisa Bu Ainin untuk memahami materi bilangan bisa berada di level 10. Tapi untuk menyukai pelajaran matematika mungkin bisa dinaikkan ke angka 7 dulu sepertinya Bu Ainin. Karena memang semuanya kan itu proses yang panjang ya Bu. Oh iya 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 iya. Berarti bisa di level 7 dan di level 10 nggih. Menurut Bu Ardika itu apa sih yang bisa Bu Ardika lakukan untuk membantu murid-muridnya Bu Ardika di kelas 1 ini supaya berada di level itu dalam memahami materi dan bisa menyukai pelajaran matematika, Bu? Pernah waktu itu saya mengajar bahasa Indonesia menggunakan video pembelajaran yang ada animasinya itu loh Bu. Mereka itu suka Bu, antusias mengikuti pembelajarannya. Nah, jika anak-anak itu antusias dan suka dengan pembelajaran menggunakan video, lalu kira-kira ke depannya apa yang akan Bu Ardika lakukan untuk pembelajaran matematika, Bu? Apa saya membuat video ya Bu, menggunakan suara saya sendiri sesuai dengan karakter siswa saya? Nah, kayaknya itu ide bagus loh, Bu. Bu Ardika kan pasti anak-anak sudah hafal dengan suaranya Bu Ardika, jadi bisa lebih mengena kepada anak-anak gitu loh videonya. Iya Bu Eni, nanti saya akan membuat video pembelajaran. Mungkin saya tambah dengan menyiapkan media pembelajaran berupa kartu angka, bilangan, dan nama bilangannya, papan match, member menggunakan stick es krim supaya pembelajaran lebih menarik. Anak-anak juga senang. Lalu untuk penilaiannya saya akan memberikan gambar-gambar untuk mereka hitung Bu. Nah, bagus itu idenya Bu Ardika sudah bagus itu. Menurut Bu Ardika, apa sih ukuran keberhasilan rencana aksinya Bu Ardika ini? Ukuran keberhasilan murid-murid saya jadi senang dan antusias saat pelajaran matematika dan memahami materi bilangan dengan baik Bu Ainin. Oh iya, jadi rencananya sudah baik nih Bu Ardika nggih. Apakah menurut Bu Ardika akan ada kendala untuk menerapkan rencana Bu Ardika ini nanti? Mungkin kendalanya
Saya perlu waktu nih Bu untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media yang saya perlukan tadi Bu. Hmm, oke Bu Ardika. Berarti kira-kira perlu waktu berapa lama Bu untuk mempersiapkan media-media yang jenengan butuhkan tadi? Mungkin butuh 2 sampai 3 hari sih Bu Ainin untuk mempersiapkan itu semua. Oh, baik, sekitar 2 sampai 3 hari ya. Lalu, adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Ardika untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Oh iya Bu, saya nanti mungkin akan berkolaborasi dengan satu teman sejawat untuk membuat video pembelajarannya. Supaya lebih kreatif dan inovatif, saya juga akan meminta bantuan untuk membuat media-media pembelajarannya Bu. Baik, kira-kira kapan Ibu Ardika mau menerapkannya di kelas? Saya siap menerapkannya hari Senin minggu depan Bu Ainin. Baik, oke. Bu Ardika, semoga nanti dengan ide-ide yang Bu Ardika sampaikan, anak-anak lebih suka matematika, kemudian lebih bisa memahami materi tentang bilangan 1 sampai 10 ya, Bu. Amin, terima kasih Bu Ainin. Baiklah Bu Ardika, kita obrolan kita mungkin pada sesi kali ini apakah sudah cukup? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan terkait nanti saya akan mengajar matematika Bu agar siswa bisa lebih senang, lebih tertarik gitu Bu dengan matematika dan semoga nanti hasil anak-anak hasilnya itu bisa meningkat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat pelajaran dan menyiapkan media pembelajarannya Bu. Ya, amin. Insya Allah pasti bisa meningkat Bu. Yang penting yakin. Oke Bu Ardika, tetap semangat ya. Semoga nanti berhasil dalam menerapkannya. Dan seandainya nanti Bu Ardika butuh bantuan saya, nanti bisa menghubungi saya. Kemudian setelah pelaksanaan pembelajaran, nanti jangan lupa cerita ya Bu, hasilnya bagaimana nanti keseruannya. Iya, siap Bu Ainin. Terima kasih Bu Ardika. Sama-sama Bu Ainin. Halo Bu Ainin, bagaimana tadi pelaksanaan coachingnya dengan Bu Ardika? Apakah berjalan dengan lancar Bu? Nggih, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Ardika dan alhamdulillah baik dan lancar Bu Dewi. Nggih, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal lagi Bu yang mau saya tanyakan lagi kepada Bu Ainin nggih Bu. Baik Bu Dewi, siap, monggo. Nggih. Untuk yang pertama, apa saja Bu yang sudah didapatkan pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, selama coaching tadi yang sudah saya lakukan yaitu tahapan-tahapan sesuai dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan bertanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari Koci Bu untuk menemukan solusi dan permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Dewi. Baik, tadi saya juga mengamati nggih Bu. Bu Ainin ini sudah dikatakan berhasil ini ya, proses coachingnya tadi dengan alur Tirta sudah terlihat sekali. Nggih, sesuai yang saya amati tadi Bu, ada beberapa catatan. Bu Ainin tadi sudah menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada Kuci, mengidentifikasi permasalahan dari Kuci. Kemudian Bu Ainin juga sudah mengarahkan Kuci untuk membuat rencana aksi, dan Bu Ainin juga tadi terlihat berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dari Kuci, Bu, agar rencana aksinya yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Bu, saya tadi juga
mendengarkan percakapan Bu Ainin dengan Koji. Ibu juga sudah fokus dan hadir penuh. Tadi Bu Ardika tidak ditinggalkan, selalu fokus. Bu Aininnya sudah terlihat mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Untuk kedepannya nih Bu, kira-kira kepotensi apa yang ingin dikembangkan kedepannya setelah melalui proses coaching pada hari ini, Bu? Oke, Bu Dewi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur Tirta, dan supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun ketika berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, Bu. Baik, luar biasa sekali. Semoga kedepannya lebih baik ya Bu, sukses selalu. Terima kasih Bu Ainin hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri ya Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Sami-sami Bu, matur nuwun juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.